Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Aditya Rahmat Taufik SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nisa Kamila Pajrin sebagai moderator dari kelompok 9 yang pada kesempatan kali ini akan membawakan materi berjudul Information Security. Adapun anggota kelompok kami dan juga pembagian pemaparan materinya yakni pengertian dan jenis-jenis information security oleh Mutia, tujuan information security oleh Sri, ancaman-ancaman terhadap information security oleh Nida, dan juga manfaat dari information security oleh Siti Elita. Serta di akhir akan ada studi kasus yang akan saya sampaikan sendiri. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan ke pemaparan materi pertama oleh Mutia. Menurut Whitman dan Method, keamanan informasi merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap informasi dan unsur-unsur penting yang ada di dalamnya, seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, tidak terkecuali sistem dan hardware, untuk menyimpan dan mengirim informasi tersebut. Terdapat beberapa jenis information security, yaitu yang pertama ada application security. Jenis information security satu ini mencakup kerentanan perangkat lunak pada aplikasi mobile maupun application programming interface APIs. Kerentanan pada application security yang paling banyak ditemukan ketika terjadi proses autentikasi atau otorisasi pengguna, integritas kode dan konfigurasi, serta kebijakan dan prosedur. Yang kedua, ada cloud security. Fokus dari jenis information security ini yaitu membangun dan melakukan hosting terhadap keamanan aplikasi yang berbasis lingkungan, cloud atau bisa dikatakan berjalan di lingkungan bersama, termasuk yang berhubungan dengan pihak ketiga. Yang ketiga, kriptografi. Hal yang paling sering digunakan dalam kriptografi untuk bisa melakukan validasi keaslian data adalah dengan menggunakan tanda tangan digital atau digital signature. Di sisi lain, hal yang juga sering dilakukan dapat mampu memastikan kerahasiaan dan integritas data adalah dengan melakukan enkripsi data ketika sedang transit maupun saat data tersebut sedang berada di tempat. Kedua hal ini tentunya sangat penting dan contoh penggunaannya adalah Advanced Encryption Standard, yang merupakan algoritma kunci simetris yang digunakan untuk melindungi informasi rahasia yang diimplementasikan pada tingkat pemerintah. Yang keempat ada infrastruktur security. Infrastruktur security merupakan sebuah praktek yang diterapkan dengan tujuan melindungi sistem dan aset yang sifatnya kritikal dari kemungkinan ancaman serangan siber maupun secara fisik. Bidang yang berkaitan dengan infrastruktur security diantaranya adalah perlindungan jaringan internal dan extranet, laboratorium, pusat data, server, desktop, serta perangkat seluler. Yang kelima ada incident response. Incident response merupakan fungsi yang memantau maupun menyelidiki adanya potensi perilaku yang berbahaya bagi data maupun aset digital perusahaan, agar bisa mengatasi kemungkinan terjadinya potensi ini di waktu mendatang. Dan yang terakhir ada vulnerability management. Vulnerability management merupakan proses pemindaian atau pencarian yang dilakukan pada lingkungan dengan tujuan untuk mencari titik lemah yang mampu menjadi celah atas penyerangan maupun kerusakan. Berdasarkan titik lemah tersebut akan dilakukan perbaikan berdasarkan risiko yang mungkin ditimbulkan. Pengecekan kerentanan ini sifatnya akan terjadi terus-menerus, meningkat tingginya kemungkinan sebuah bisnis untuk selalu menambahkan aplikasi pengguna, infrastruktur, maupun lainnya, sehingga diperlukan pemindaian yang mampu mencari celah sehingga mampu menghindari adanya dampak merugikan bagi bisnis. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari information security atau keamanan informasi adalah untuk melindungi informasi dan data yang penting dari ancaman, risiko, atau kerusakan yang dapat merugikan organisasi atau individu. Tujuan-tujuan utama dari information security meliputi 1. Kerahasiaan atau confidentiality, melindungi informasi dari akses oleh pihak yang tidak berwenang, hanya orang-orang atau entitas yang diizinkan yang boleh mengakses informasi tertentu. 2. Integritas atau integrity, memastikan bahwa informasi tidak dapat dimanipulasi, diubah, atau dirusak oleh pihak yang tidak berwenang. Data harus tetap utuh dan tidak tercemar. 3. Ketersediaan atau availability, menjamin bahwa informasi dapat diakses oleh pihak yang berwenang ketika dibutuhkan. Sistem dan data harus siap digunakan sepanjang waktu. 4. Authenticity atau autentikasi,
memastikan bahwa identitas individu atau identitas yang terlibat dalam proses komunikasi atau transaksi dapat dipercaya dan diverifikasi. 5. Non-repudiation atau tidak dapat disangkal, mencegah seorang menyangkal bahwa mereka melakukan suatu tindakan atau transaksi yang dilakukan. 6. Accountability atau akuntabilitas, menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tertentu dan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dapat dilacak. 7. Pemulihan atau recovery, menyiapkan rencana dan prosedur untuk mengembalikan sistem dan data ke kondisi normal setelah terjadi gangguan atau bencana. 8. Pencegahan atau prevention, mencegah insiden keamanan sebanyak mungkin dengan mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman sebelum mereka terjadi. 9. Deteksi atau detection, mendeteksi insiden keamanan yang mungkin terjadi sesegera mungkin agar tindakan korektif dapat diambil dengan cepat. 10. Respon atau response, menyusun rencana tanggap darurat untuk menangani insiden keamanan dan mengurangi dampak negatifnya. 11. Pengawasan atau monitoring, memantau sistem aktivitas keamanan secara terus-menerus untuk mengidentifikasi potensi ancaman atau pelanggaran keamanan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis ancaman cybersecurity. Yang pertama ada malware. Malware merupakan software berbahaya termasuk virus, worm, ransomware, dan spyware. Malware diaktifkan ketika pengguna mengklik tautan atau lampiran dari sumber yang tidak jelas keamanannya. Lalu yang kedua ada emotet. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency menjelaskan emotet sebagai bentuk trojan perbankan modular canggih yang bekerja sebagai pengunduh atau penetas trojan perbankan lainnya. Lalu yang ketiga ada denial of service, adalah jenis serangan cyber yang menyerang komputer atau jaringan sehingga tidak dapat menanggapi permintaan. Lalu yang keempat ada man in the middle. Man in the middle terjadi ketika peretas sudah memasukkan diri ke dalam transaksi dua pihak. Setelah mengganggu lalu lintas, mereka bisa menyaring dan mencuri data. Serangan jenis ini sering terjadi ketika pengguna internet sedang terhubung ke internet dengan jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman. Lalu yang kelima ada phishing. Phishing merupakan salah satu serangan cyber yang sudah lama ada. Tekniknya adalah dengan menggunakan komunikasi palsu seperti email dan telepon untuk mengelabui penerimanya agar membuka dan menjalankan instruksi yang mereka berikan. Lalu yang keenam ada injeksi SQL atau injeksi Structured Query Language, merupakan jenis serangan cyber yang dilakukan dengan memasukkan kode berbahaya ke dalam server menggunakan SQL. Saat terinfeksi, server akan merilis informasi yang bisa disalahgunakan oleh peretas. Lalu yang terakhir, serangan kata sandi. Dengan memasukkan kata sandi yang tepat, penyerang cyber bisa memiliki akses ke banyak informasi. Rekayasa sosial adalah jenis serangan kata sandi yang oleh data insider disebut sebagai strategi cyber security attack yang memanfaatkan interaksi manusia untuk melanggar praktik keamanan standar. Serangan kata sandi lainnya juga bisa dilakukan dengan mengakses basis data kata sandi atau dengan menebak-nebak kata sandi orang. Ancaman keamanan internet adalah sesuatu yang sangat merugikan. Dilansir dari Cyber Security Venture, kerugian karena kejahatan dunia maya akan tumbuh sebanyak 15% per tahun selama 5 tahun ke depan. Angka ini diprediksi akan mencapai 10,5 triliun dolar pada tahun 2025, naik sebanyak 3 triliun dolar dibanding tahun 2015. Ini merupakan transfer kekayaan ekonomi terbesar dalam sejarah yang secara eksponencial lebih besar dari kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana alam dalam 1 tahun. Manfaat Information Security. 1. Melindungi data. Keamanan data melindungi data rahasia seperti data pelanggan, rahasia dagang, melindungi data yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, seperti data keuangan dan data karyawan. 2. Melindungi teknologi. Praktik keamanan informasi yang baik melindungi sistem dan jaringan komputer organisasi dari akses penggunaan atau pengungkapan yang tidak sah. Selain itu, dapat membantu mencegah serangan dunia maya di mana pelaku jahat berupa merusak atau menghancurkan sistem atau mencuri data sendiri. 3. Melindungi aset. Tindakan pengamanan dapat membantu melindungi aset fisik seperti bangunan dan peralatan dari kerusakan atau kehancuran yang disebabkan oleh pencurian atau vandalisme. Dapat juga membantu mengurangi risiko penipuan dan kejahatan lainnya dengan melindungi kekayaan intelektual dan rahasia dagang yang berharga. 4. Mengurangi biaya. Menerapkan praktik keamanan data yang baik seringkali dapat mengakibatkan hilangnya data,
waktu henti sistem atau kerugian akibat penipuan. Selain itu, hal ini dapat membantu menghindari tuntunan hukum yang mahal akibat insiden yang tidak mengakibatkan hilangnya data, namun mengakibatkan kerusakan reputasi dan biaya lainnya. 5. Meningkatkan efisiensi keamanan informasi. Meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk merespon insiden, merekrut karyawan baru, atau mengakomodasi waktu henti sistem dengan minimalkan gangguan. 6. Meningkatkan produktivitas karyawan. Praktik keamanan informasi yang baik memungkinkan organisasi bekerja lebih efisien dan efektif dengan mengurangi waktu dan tenaga yang terbuang akibat gangguan sistem atau serangan berbahaya. Terima kasih. Studi kasus. Kasus pertama yakni pembuatan tata kelola keamanan informasi, kontrol akses berbasis ISO atau ISC 27001-2005 pada kantor pelayanan pembendaharaan Surabaya 1 yang dilakukan yakni pengolahan data, analisis data, identifikasi resiko, analisis resiko, dan juga penentuan tujuan kontrol. Kasus 2 yakni Information Security Risk, Governance and Implementation Setback. Meningkatnya kerentanan risiko TI, khususnya risiko keamanan informasi, telah menjadi perhatian utama di sebagian besar keamanan informasi global. Di antara risiko infosec yang menjadi prioritas utama responden adalah keberlangsungan bisnis dan pemulihan bencana risiko cyber dan ancaman cyber, kebocoran data dan pencegahan kehilangan data, transformasi keamanan informasi, dan juga pemantauan kepatuhan. Kasus 3 yakni tata kelola keamanan informasi pada PDAM menggunakan ISO atau ISC 27001-2013 dan COVID-5. Siklus implementasi menyajikan cara bagaimana organisasi memetakan kompleksitas dan perubahan selama implementasi tata kelola keamanan informasi yang diusulkan berdasarkan siklus implementasi COVID-5 yang terdiri dari 7 fase yang tiap fasenya terdiri dari 3 komponen. Kesimpulan dari ketiga studi kasus tersebut menunjukkan bahwa information security mendorong pendekatan komprehensif dan struktur untuk mengelola keamanan informasi dan lingkungan yang semakin kompleks. Ini juga menyoroti peran kunci manajer eksekutif dalam mencapai tujuan keamanan informasi dan menciptakan tata kelola yang baik dan juga pelayanan yang baik. Alhamdulillah, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang kami sampaikan sepanjang presentasi, kami ucapkan mohon maaf. Dikarenakan tidak ada sesi tanya jawab dalam presentasi kali ini, kami cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.